Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang di sini kita turut bersyukur. Saya sampaikan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati di sini Bapak Sri Wahono sebagai penggagas dari Gumun, yaitu Guru Mengajar Se-Nusantara. Dan untuk presentasi kita yaitu Bu Endang, alhamdulillah sudah bergabung. Saya ucapkan juga terima kasih. Dan juga saya sendiri sebagai host maupun moderator di sini, saya sebagai saya Arlis Basuti juga mengajar di SMA Negeri 1 Biak. Alhamdulillah juga bisa bergabung dalam acara pembelajaran Se-Nusantara. Dan tak lupa saya ucapkan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Robi sholli sholli wa yasir li amli wa halu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dan juga untuk anak-anakku salam cinta kasih untuk anak-anakku hebat semuanya di seluruh Indonesia. Marilah kita sama-sama mengikuti presentasi ini ya. Kemudian untuk yang sudah bergabung juga Bapak Ibu Guru, alhamdulillah saya sampaikan terima kasih juga. Kemudian di sini kita akan membahas materi mengenai bahasa Indonesia ya. Untuk itu saya bacakan dulu sedikit untuk COVID-nya dari ibu kita, presentasi kita Bu Endang, yaitu Bu Endang Retno Murtiningsi, lahir di Blora tanggal 2 Mei 1978, mengajar di SMA Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, di sini beliau pernah bergabung dengan program guru pembelajar dan PKB P4TK Bahasa Kemendikbud dan masih aktif sebagai guru inti program kemitraan Dirjen GTK Kemendikbud. Ya, mungkin kita untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin di sini saya langsung persilahkan ya untuk Ibu Endang untuk mempresentasikan bahan ajarnya pada murid-murid kita, anak-anakku hebat semuanya di seluruh Indonesia. Untuk awalnya di sini saya menyampaikan juga di sini untuk tata tertibnya ya, saya lupa sedikit. Untuk setiap peserta, tolong mohon wajib mematikan mic-nya selama memasuki atau menyampaikan materinya. Dan jika ingin bertanya, tolong nanti para siswaku yang hebat ya atau Bapak Ibu bisa mencet via chat di kolom chat atau lewat moderator, mungkin bisa di mic-nya dihidupkan kalau mau bertanya nanti ya pada seksi bertanya ya anak-anakku sekalian. Nanti ada seksi bertanya pada akhirnya, di akhir seksi ini ya. Untuk kemudian untuk para peserta juga anak-anakku sekalian, anak-anakku yang hebat, kalau masuk ke Vicon ini bisa mohon langsung mematikan Viconnya, mic-nya ya, mic-nya. Oke, mungkin baiklah kita langsung saja untuk memulai karena jam sudah berjalan terus. Mari silakan Ibu Endang untuk mempresentasikannya. Silakan Ibu Endang. Iya, baik, terima kasih Ibu Arlis. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahono, Bapak Ibu Guru, dan juga anak-anakku hebat seluruh Nusantara. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga dalam kondisi apapun kita masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam dan mendapatkan keberkahan bagi yang beragama lain, tentunya juga mendapatkan keberkahan dari yang kuasa. Kemudian doa semoga selalu sehat
Meskipun Indonesia dan dunia saat ini dalam kondisi yang seperti kita ketahui bersama, namun selalu kita harus bersemangat dan selalu optimis. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku yang hebat, anak-anak Ibu, anak-anak Bu E ya. Jadi perkenalkan, saya Bu Endang, tapi saya sering dipanggil atau lebih suka dipanggil dengan Bu E, itu untuk sebutan saya. Hari ini Bu E akan mengajak kita semuanya untuk bersama-sama berdiskusi mengenai teks drama. Jadi materi ini ditujukan untuk kelas 11. Kemudian yang akan kita bahas pagi ini adalah terfokus pada menganalisis isi dan kebahasaan dari teks drama. Nah, anak-anakku, sering kita mendengar ada ungkapan menyebutkan bahwa taman tidak akan indah tanpa bunga, dan kehidupan itu akan terasa hampa tanpa drama. Suatu ungkapan yang sering kita dengar, namun pertanyaannya, mengapa muncul ungkapan itu? Nah, kalau kita tilik lebih lanjut, karena drama itu sering muncul di dalam ungkapan diakibatkan orang beranggapan bahwa drama merupakan sandiwara yang dimaknai antara ada dan tiada. Ada dan tiada. Apa itu? Dan benarkah anggapan seperti itu? Nah, untuk lebih lanjut, yuk kita berkenalan dengan drama. Jadi anak-anakku, drama sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, dari kata dromai, yang berarti berbuat. Berbuat di sini dimaknai pula sebagai sebuah aksi mimetik atau meniru, atau mewakilkan perilaku kelakuan dari manusia. Jadi drama itu sendiri, anak-anakku, merupakan tiruan dari apa yang ada di dalam kehidupan ini. Kemudian drama itu sendiri merupakan sebuah pertunjukan cerita atau lakon kehidupan manusia yang dipentaskan. Jadi drama sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu teks drama atau naskah drama dan pertunjukan atau pementasan drama. Kemudian, perbedaan antara drama sebagai teks dan sebagai pertunjukan seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, jadi drama yang berkedudukan sebagai teks merupakan sebuah naskah yang akan dipentaskan. Jadi drama itu sebagai teks adalah sebuah naskah atau berupa teks yang nantinya akan dipentaskan. Sedangkan drama sebagai seni pertunjukan merupakan pementasan dari teks tadi atau dari naskah drama yang merupakan hasil rekaan dari penulisnya. Kemudian, mementaskan drama itu sendiri sebenarnya dapat membuat kita lebih mengenal berbagai macam karakter. Kenapa bisa begitu? Karena ketika seseorang akan memerankan sebuah tokoh di dalam teks atau naskah drama, dia pasti akan melakukan sebuah studi terlebih dahulu, observasi terlebih dahulu, bagaimana watak, kemudian bagaimana cerita, bagaimana tema di dalam naskah itu, sehingga sang pemeran tersebut benar-benar bisa membuat dirinya itu lebur di dalam karakter dari tokoh yang akan diperankan tersebut. Dengan demikian, mementaskan drama itu sebenarnya dapat membuat kita lebih mengenal berbagai macam karakter. Nah, anak-anakku, kita lanjut ya, yang berikutnya sampai ke dalam teks drama itu sendiri. Teks drama sebenarnya bisa kita analisis
penganalisisannya mulai dari memahami struktur atau isi dari teks drama. Drama bergerak dari suatu permulaan melalui suatu bagian tengah menuju suatu akhir. Artinya, drama di sini sebagai teks, dia terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pemula, kemudian dilanjut dengan bagian tengah atau intinya, dan nanti akan menuju suatu akhir atau sebagai penutupnya. Nah, ketiga hal ini sebenarnya diapit oleh 2 bagian, yaitu prolog pembuka dan epilog penutup. Artinya, ketiga hal tadi itu bisa kita sebut sebagai sebuah dialog. Ya. Jadi Ibu ulang, drama itu terdiri secara garis besar ya, terdiri dari 3 bagian, yaitu dialog itu sendiri, yang dialog itu terdiri dari beberapa bagian lagi, kemudian dialog itu diapit oleh prolog dan epilog. Jadi ada pembukanya berupa prolog, kemudian dialog dan epilog. Nah, anak-anakku, dialog itu sendiri meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian, drama sebagai teks terbagi dalam babak dan adegan. Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai suatu perubahan peristiwa yang dialami tokoh. Adegan mencakup dialog beberapa tokoh. Jadi yang disebut dialog itu adalah perbincangan atau percakapan dari 2 atau lebih tokoh. Kemudian perbincangan tersebut disebut pula sebagai babak. Nah, satu babak itu sendiri mewakili satu peristiwa besar. Kalau sampai mengalami perubahan peristiwa sang tokohnya, maka itu disebutlah sebuah babak. Bagaimana? Bingung ya? Oke, tidak apa-apa, tetap bersemangat pokoknya ya. Jadi logikanya seperti ini anak-anakku untuk lebih jelasnya. Nah, ya, struktur drama terdiri dari 3. Prolog merupakan pembuka atau pengantar. Kalau misalnya nih, kalian pernah melihat pementasan atau pertunjukan drama kan? Atau mungkin kalian justru pernah mempraktikkan atau mempertunjukkan atau mementaskan drama. Di awal ketika kalian pentas, itu kan ada pembukanya ya dari narator. Misalnya, hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan menyaksikan drama dengan judul bla bla bla. Adapun pemerannya adalah ini. Nah, itu disebut sebagai prolog atau pembuka. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah dialog. Di dalam dialog ada orientasi, ada konflik, dan juga ada resolusi. Nah, bagian dialog inilah merupakan bagian terpenting dalam sebuah naskah drama atau di dalam sebuah teks drama. Tidak mungkin ada teks drama kalau tidak ada dialognya. Nanti jadinya nggak drama dong. Jadinya apa coba? Nggak ada dialognya. Jadinya adalah pantomim. Itu ya. Jadi yang kedua adalah dialog. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Biasanya kalau drama itu selesai, maka selalu diikuti dengan penutup. Nah, semakin jelas kan? Yuk kita urai satu persatu ya. Tetapi Bu E akan fokuskan pada dialog. Nah, anak-anakku,
Isi dari drama yang kita ambil adalah dialog, bagian-bagiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, situasi, dan memperkenalkan konflik. Artinya, di dalam sebuah drama atau naskah drama tidak bisa tiba-tiba muncul konflik, tetapi pasti akan diawali dengan keterangan-keterangan terlebih dahulu. Biasanya keterangan itu dituliskan dalam tanda kurung, ya. Itu namanya kramagung. Misalnya, sebuah kamar dengan sepasang meja dan kursi tua, di ujungnya ada tempat tidur tua pula. Duduk di atas kursi itu adalah lelaki paruh baya. Nah, itu masuknya ke dalam orientasi. Jadi, diperkenalkan tokohnya siapa? Lelaki paruh baya. Situasinya bagaimana? Situasi dalam ruang kamar itu ada tempat tidur yang sudah tua, usang, ada sepasang meja kursi yang sudah tua atau usang pula. Gitu. Baru nanti dilanjut. Lelaki paruh baya itu duduk termenung, seolah-olah beban berat yang sedang dipikirkan. Nah, dari kalimat itu, maka bisa kita artikan bahwa sang tokoh tersebut baru mengalami sebuah konflik, tetapi konfliknya apa belum dijelaskan, sehingga bagian ini disebut sebagai orientasi. Baru memperkenalkan tokoh, kemudian waktu, tempat, situasi, dan memperkenalkan konfliknya. Begitu ya, bisa dipahami? Oke, Bu lanjut. Bagian yang kedua anak-anakku adalah komplikasi. Di dalam komplikasi ini, cerita sudah mulai berkembang. Ada konflik atau permasalahan. Tokoh utama mulai menemukan rintangan dan harus melakukan perjuangan untuk mencapai tujuannya. Jadi tadi ya, tokohnya adalah lelaki separuh baya. Dia mengalami konflik, duduk termenung, seolah-olah ada beban berat. Nah, di situ diceritakan beban beratnya. Bisa jadi dialog dalam batinnya. Bisa jadi nanti muncul tokoh lain di dalam ruangan itu yang melakukan dialog-dialog yang berupa pertentangan atau perselisihan atau justru hal-hal lain yang itu menjadikan masalah semakin runcing. Dan akhirnya nanti sang tokoh di dalam drama tersebut akan mencapai tujuan, artinya mencari penyelesaian. Nah, anak-anakku, bagian yang berikutnya adalah resolusi. Tadi Ibu sudah sebutkan ya, sang tokoh yang mengalami konflik, dia akan mencari penyelesaian dari konfliknya itu. Maka disitulah disebut sebagai konflik atau klimaks, puncak permasalahan. Klimaks atau puncak permasalahan atau konflik ini nanti di dalamnya pasti akan diikuti dengan perubahan penting yang akan menentukan nasib sang tokoh. Apakah tokoh itu tetap bersikukuh dengan prinsipnya, ataukah tokoh itu kemudian dibuat sadar dan berubah? Apakah tokoh itu akan bernasib sama dari awal sampai akhir, ataukah berubah nasibnya? Semuanya itu ada di dalam bagian klimaks. Nah, dari klimaks ini anak-anakku akan berdampak pada resolusi. Jadi, resolusi itu merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi di bagian komplikasi. Ya, kita ulang ya.
Yang pertama tadi adalah apa yuk? Orientasi pengantarnya. Kemudian diikuti dengan permasalahan atau komplikasi. Nah, dari permasalahan komplikasi ini memuncak menjadi klimaks, ya. Baru setelah klimaks dia akan muncul penyelesaian yang disebut dengan resolusi. Gitu ya anak-anakku ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, yang berikutnya anak-anakku, setelah kita tahu alurnya, setelah kita tahu bagian-bagian dari drama, sekarang kita masuk pada isinya. Nah, karena drama ini merupakan tiruan dari kehidupan, di awal tadi kan Bu E sebutkan bahwa drama itu sebuah mimetik atau tiruan dari kehidupan, maka tentunya drama ini juga memiliki isi. Sebuah karya sastra selain cerpen atau selain prosa yang di dalamnya juga mengandung unsur-unsur yang sangat penting. Jadi drama itu munculnya juga diikuti dengan unsur-unsur penting. Yang pertama adalah latar. Kedua, penokohan. Untuk latar itu sendiri anak-anakku semuanya sama ya, antara prosa, cerpen, novel, dan juga drama. Jadi latar atau kita biasa menyebutnya setting merupakan penanda atau keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama itu. Misalnya tadi ya kita ambil contoh di awal, tempatnya di kamar, waktunya siang menjelang sore hari. Suasananya bagaimana tadi? Seorang lelaki setengah baya sedang duduk termenung, berarti suasananya mungkin sedih. Gitu ya. Jadi itu untuk yang latar. Ada 3 hal, tempat, waktu, dan suasana. Nah, kemudian anak-anakku, isi drama yang kedua adalah penokohan. Penokohan atau tokoh itu sangat penting dan mutlak adanya di dalam sebuah drama, baik itu berupa naskah ataupun berupa pementasan. Karena kan aneh ya, nggak mungkin juga kan kalau drama tidak ada tokohnya. Nah, tokoh itu adalah perannya ya, orangnya. Kalau penokohan adalah wataknya. Jadi kita bisa membaginya. Dalam sebuah drama ada sedikit perbedaan dengan prosa. Kalau di dalam prosa kan ada protagonis, antagonis ya. Tapi kalau di drama itu sebutannya adalah tokoh gagal atau badut. Gimana ini ya maksudnya? Ini bukan badut yang lucu-lucu untuk foto-foto atau acara ulang tahun adik-adik loh ya. Bukan, tapi artinya tokoh gagal atau tokoh badut ini adalah pemeran pembantu, mungkin ya bisa kita sandingkan dengan istilah itu. Fungsinya adalah menegaskan tokoh lain. Kemudian yang kedua nih, tokoh idaman. Ini biasanya gue yakin kalau kalian mau main drama nih, sasarannya adalah tokoh idaman. Karena di tokoh idaman ini berperan sebagai pahlawan. Wow, keren ya, gagah, berkeadilan, terpuji. Atau istilahnya protagonis lah, pokoknya tokoh yang paling baik. Tokoh yang sangat gemari, ya. Yang diidolakan, itu namanya tokoh idaman. Sementara yang ketiga adalah tokoh statis. Statis adalah tetap. Artinya tokoh tersebut dari awal sampai akhir dia perannya tetap. Kalau dia berperan menjadi tokoh yang berkarakter baik, ya baik terus. Kalau dia berperan menjadi tokoh yang kehidupannya sedih, ya sedih terus. Itu namanya tokoh statis. Dan yang keempat adalah tokoh yang berkembang. Artinya tokoh yang berubah karakter.
sangat mungkin dalam satu drama, naskah drama ataupun pementasan drama itu seorang penulis mengubah nasib dari tokohnya. Misalnya ini ya, kita ambil contoh yang biasa kalian ketahui bersama. Misalnya tokoh bawang putih, bawang merah ya. Untuk yang bawang putih itu kan awalnya digambarkan sebagai tokoh yang sengsara hidupnya, tokoh yang sedih kehidupannya. Tetapi di akhirnya kan dia menjadi tokoh yang berbahagia. Jadi itu adalah contoh untuk tokoh yang berkembang, berubah karakternya. Anak-anakku, isi dari drama yang ketiga adalah dialog. Dialog ini berupa percakapan. Nah, untuk naskah drama itu sendiri, percakapan drama ini harus memenuhi dua tuntutan loh. Yang pertama adalah menunjang gerak laku tokoh. Jadi di dalam naskah drama itu biasanya ketika tokoh tersebut akan mengucapkan dialog kan ada keterangannya. Dalam kurung itu ya, namanya keramagung sedih. Terus tokohnya mengucapkan aku mencintaimu. Loh kok bisa ya? Aku mencintaimu kok sedih? Iya bisa aja. Makanya supaya tokoh tersebut tidak salah ketika pengucapan dalam dialognya, diberi keterangan di dalam kurung sedih. Tuh ya. Jadi di dalam naskah drama dialognya itu harus ada keterangan yang menunjang gerak laku tokoh. Kemudian yang kedua, percakapan dalam dialog drama itu lebih tajam dari ujaran sehari-hari, jelas serta tepat sasaran. Artinya bahwa tidak bisa di dalam naskah dialog itu kita menggunakan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat ringan seperti kita kalau bergurau dengan teman-teman, karena di dalam drama dialognya akan terbatas ya. Lalu unsur yang keempat atau isi dari drama yang keempat adalah tema. Tema merupakan gagasan yang menjalin struktur isi drama, menyangkut persoalan, baik itu masalah kemanusiaan, kasih sayang, kecemburuan, sosial, atau bahkan percintaan, baik itu percintaan sesama manusia, ataupun percintaan pada Tuhan, ataupun percintaan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Itu unsur yang keempat. Nah, dan yang kelima, maaf, itu bukan tiga ya nak ya, tetapi unsur yang kelima adalah pesan atau amanat. Sekali lagi, karena drama ini merupakan potret dari kehidupan dan sastra itu juga berfungsi sebagai didaktis, sebagai pendidikan, maka di dalam drama juga terdapat ajaran moral yang baik, yang mendidik, didaktis ya, yang disampaikan jadi ada ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton. Ada amanat, ada pesan yang tersimpan rapi, tetapi tidak langsung disampaikan secara tertulis oleh pengarangnya. Jadi pengarang tidak mungkin menyebutkan di dalam teks drama itu. Jadi pesan yang diambil dalam naskah ini adalah tidak ya. Berbeda dengan dongeng. Kalau kita mendongeng kan di akhir dongeng ada pesannya, tapi kalau drama, naskah drama tidak. Namun kita bisa mengambilnya ketika kita sudah membaca dan menganalisis dari isi dari naskah drama tersebut. Gitu ya, bisa dipahami? Iya, gue terlalu cepat nggak ya? Enggak kan ya? Enggak. Oke, karena kalian anak-anak hebat, jadi Bu anggap kalian pasti bisa untuk memahaminya. Nah, yang berikutnya anak-anakku, kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu unsur kebahasaan.
Untuk unsur kebahasaan di dalam naskah drama ini menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, kemudian menggunakan kata kerja yang menggambarkan sebuah peristiwa, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, dan menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Jadi kalau unsur kebahasaan ini di dalam naskah drama ataupun teks-teks yang lainnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu pada dasarnya adalah sama. Oke, demikian yang Ibu sampaikan. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan buat kalian dan bisa dengan mudah untuk kalian paham. Ya. Oke, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bu Endang, makasih nih atas presentasinya. Mungkin dari kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Iya. Ya mungkin sesi tanya jawab bisa juga nih anak-anak untuk menjawab kuis juga bisa loh Bu nanti ya di akhir. Iya. Ya. Oh silahkan. Atau mau langsung di apa? Kuis aja, ikut kuis gitu ya Bu ya? Oh iya. Bisa. Iya, Gimana silakan anak? aja. Kuis atau kuis ya? Coba Ibu tanya. Iya. Siap ya untuk anak-anakku ya. Iya. Untuk Bapak Ibu gurunya boleh nggak ya? Jangan bisa. Ya, aja ya. Oh bisa. Bisa, tapi bukan untuk Bu Arlis tentunya ya. Iya. Ya, boleh ya. Monggo Bu Arlis ya. Ya silakan Bu. Ya. Iya. Nah, ini soal yang pertama. Bisa dibaca nggak ya? Tampakkah? Setting sebuah drama mengandung unsur. Iya. Oke. Bentar. Ini siapa? Kenalan dulu dong sayang. Halo. Ini. Iya, kenalan dulu dong. Bu kan belum kenal nih. Iya. Kenalan dulu ya. Namanya siapa? Dari mana? Oh, ada yang mau langsung langsung berpartisipasi, silakan. Siapa namanya ini? Sri Kanifa. Oh ya, Sri Kanifa dari SMA mana atau dari sekolahnya di mana? Dari SMA 1 Jepang. Oh, Jepang. Jepang tuh mana ya, Bu ya? Iya. Saya kurang tahu. Iya, silakan. Nanti dibuka Bu di Google Map ya. Oke, ya silakan Mbak siapa tadi? Siva. Iya, Mbak Siva, silakan Mbak Siva. Oh, iya. Silakan dijawab, diulang lagi sayang. Setting sebuah drama mengandung unsur sebanyak tempat, waktu, dan suasana cerita. Oke. Kenapa bisa begitu milihnya? Iya. Ya coba latihan menyingkapkan alasannya. Karena setting itu menyangkut semua tempat yang digunakan untuk bermain drama. Iya, terus Benar nggak itu, Bu? semua tempat yang digunakan untuk main drama. Oke lah. Iya. Ya, jadi ya, diulang Ya, lagi alhamdulillah. ya, bahwa setting itu benar. Jadi setting itu meliputi tempat, waktu, dan suasana ya. Suasana. Jadi betul tepat nilai 100 ya. Nanti kirim itu ya nomor HP-nya ya. Akan ada hadiah spesial buat si cantik yang sudah benar menjawab. Oh, alhamdulillah. Berarti benar ya, Bu ya? Iya. Sama-sama. Benar ya, Bu ya? Benar ya? Jawabannya. Iya. Oh, Iya, alhamdulillah. betul Ibu. Oh, alhamdulillah dapat rezeki lagi ya? nih pagi-pagi. Siapa Siva ya? Siva ya namanya. Oh, alhamdulillah dapat rezeki Siva. Iya. Alhamdulillah sudah berpartisipasi. Iya. Iya, benar-benar. Itu ngirim nomornya itu di link. Di chatting bisa. Di chatting nanti Ibu. Nanti Bu ini kasih nomor HP-nya Bu ya, dicatat. Oh iya. Chat Bu gitu aja. Iya, bisa. Iya, Jadi Bu, kita bisa makasih, berkenalan Bu. lebih lanjut ya. Iya, oke, kembali Iya. lagi ya. Yuk.
Penasaran Oke. nih untuk yang lainnya? Pengen coba juga nih? Ya silakan, mungkin ada yang lainnya yang mungkin bisa Yes. dapat rezeki lagi. Oke. Yang mau berpartisipasi, ayo. Kita lanjut ya, soal nomor 2 ya. Silakan anak-anakku hebat. Nomor 2. Wah, tambah seru ini Bu, jadinya. Ini lebih panjang ini. Iya, tambah seru ini. Yuk, nomor 2. Yuk duluan nih, jangan lama-lama. Ayo silahkan, anak-anakku hebat. Siapa yang mau berpartisipasi lagi kayak Siva yang dari Jepun Siti, ya? Bu. Siapa Siti ya? Siti ya? Oh, dari siapa SMA Jepun Iya. ya? SMA Jepang. Jepang. Aduh, sorry nih. Iya. Iya, iya. Oke, silakan anak-anakku, atau siapa yang mau ini lagi berpartisipasi? Jangan lama-lama. Keburu habis hadiahnya loh. Nanti Bapak Ibu juga boleh mencoba nih untuk menganalisisnya Bu Arlis ya. Oh, iya. Iya. Silakan. Ya, ayo anak-anakku, silakan, ayo semangat anak-anakku. Halo. Ayo, dicoba aja, dicoba, nggak usah takut-takut atau nggak usah malu-malu. Silakan anak-anakku semuanya. Sambil ini ya Bu Arlis. Iya, lupa gimana? Ya, untuk ngisi presensi ya. Oh iya, ini saya sudah tayangkan juga Bapak Ibu presensi, yang kalau mungkin Yuk, siapa nih? Aduh, jangan takut salah. Itu kan namanya belajar ya, ini ya nak ya. Tuh ada yang ngobrol tuh Bu, sudah Bu. Ya silakan. Yuk. Ayo, ada siapa ini? Oh, tadi Siti ya. Iya, tadi. Yang sudah menjawab, mungkin siapa lagi? Bergantian biar mungkin bisa merata, yang lainnya bisa kebagian. Kebagian rezeki, alhamdulillah ya. Ya, silakan, siapa ya ini ya? Ini ada siapa ini? Anissa, Septi, Warunisa, Sain Rahmat. Ini siapa ya? Silakan yang mau berpartisipasi bisa. Itu ada apa? Kuis? Atau di chatting, mungkin kalau malu mungkin bisa chatting, silakan. Ya, anak-anakku. Kalau chatting ya. Kalau mungkin malu bisa di chatting jawabannya apa. Ayo loh, 1, 2, 3, Siti lagi nih yang jawab. Ayo, sebentar lagi waktunya habis. Angus nanti, waktunya habis ini nanti sebentar lagi. Atau ganti nomor 3. Lebih hot ini nanti yang ketiga. Nah, itu ya. lebih hot ya. Very hot. Yang ini dulu, Ayo, anak-anakku. waktunya silahkan. Oke. Untuk soal nomor 2 ini, watak tokoh Iska dalam penggalan drama tersebut adalah apa kira-kira? Mbak Siti bisa bantu? Bentar, Bu. Oh, Pakai sebentar. Tadi baru absensi. baru absensi. Ya. Engkau hendak melarikan diri untuk menjaga nama supaya jangan merasa aku sudah watak tokoh Islam. Ayo watak Iska. Iya.
Dicoba Salah nggak aja. apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, dicoba Enggak apa, aja. kan kita belajar. Apa Iya. kira-kira? C. Pemberani. Pemberani. Dari mana Pemberani. bisa menyimpulkan itu pemberani? Soalnya Satilawati itu sudah seperti menghina, kayak berkata pengecut gitu, tapi si Ishaknya tetap bilang, engkau boleh memusuhiku, untuk cita-cita aku bersedia mengorbankan segalanya, juga cintaku, seperti itu. Jadi si Iska ini meskipun dia sudah diejek ya gitu ya. Iya. Ya dihina menurut bahasa Mbak Siti sebagai pengecut, tetapi dia tetap kukuh untuk tidak mempedulikannya sambil menunjuk. Iya, Bu. Ya, pemberani ya. Bagaimana anak-anak yang lain? Setuju dengan jawaban pemberani? Nah. Oh, ada yang tidak setuju nih. Jadi gini, sekarang kita lihat di bagian Iska. Dialog yang ada Iska ya. Ada dalam kurung kan, Keramagung yang tadi sudah Bu sebut, sambil menunjuk keluar. Jadi, kalau kita atau ada tokoh yang sambil menunjuk keluar, itu artinya apa? Pergi daripadaku. Mengusir. Artinya apa? Nah, mengusir. Ketika dia diajak berdialog oleh orang lain, kemudian tokoh lawan dialognya itu diusir, artinya bisa kita simpulkan dia sedang apa? Marah. Nah, gitu ya. Jadi, sang tokoh Iska ini sedang marah. Dia tidak terima diejek, dianggap sebagai pengecut. Maka dia marah. Pergi dariku, kan gitu ya, pergi daripadaku, engkau boleh memusuhi aku. Berarti dengan demikian jawabannya jadi apa? Masih C atau ganti yang lain? A. Iya, betul. Iya, jadi watak tokoh si Iska ini adalah pemarah, gitu ya. Iya. Bisa dipahami ya anak-anakku ya. Oke. Mbak Siti, kita lanjut ya. Iya, Yang Bu, ketiga maaf nih. tadi salah. Oh. Enggak apa-apa. Belajar Oh ya harus ini begitu. Bu. Halo Bu Endang, ini sudah ada Bu, yang iya, Bu. di chatting, ini ada yang bilang dari Tiska. Tiska bilang pemarah Ibu. Oh iya, Tiska berarti Sahila. Terima Ya, kasih, Tiska Kenapa Sahila. nggak muncul suaranya Tiska ya? Dia Tiska chatting kenapa Bu. nggak muncul Bu Endang, suaranya? ini chatting Oh, ini. iya, chatting ya. Iya. Gitu, Tiska Sahila, ini gay apa? Gay Halisa Gmail ini A atau C enggak ya Bu? Dia bilang gitu. Kalau Stefanus E katanya. Oh. Kemudian yang ini yang saya baca di chatting ya Bu ya. Kemudian Vandia ini F katanya. Sain ini ya? apa iki? Engko Iya ini. Iya Bu, silakan lanjut. Biar bervariasi. Yuk, sekarang yang ketiga ya. Seru ini kayaknya anak-anak. Iya, seru ini alhamdulillah Bu Endang. Yes, ya anak-anak yang ketiga nih. Silakan anak-anak disimak baik-baik, ini kuis yang selanjutnya, next. Ayo waktunya diingat. Ya, ayo silakan siapa? Klimaks siapa ini ya? Namanya Klimaks. Bukan. Halo, tolong Ya, seperti yang disampaikan diperkenalkan. Bu Erlis tadi, dikenalan dulu ya. Nah, kenalkan dulu siapa namanya ini. Septina. Siapa? Septiina. Oh, Septiina Bu. Bu Endang. Oh iya, silakan Mbak Septiina. Jawabannya Klimaks. Jawabannya Klimaks katanya Bu. Kenapa Mbak Septi? Mbak Septi, ayo. Karena berada Septiina ini Karena ya. sedang berada di puncak masalah. Sedang berada di puncak permasalahan. Apa permasalahannya sayang?
Fenita yang meminta Ferry untuk memilih dirinya atau orang lain. Oh iya, jadi Fenita di sini memberikan pilihan yang sulit bagi Ferry untuk menentukan sikap ya, untuk memutuskan, untuk memilih. Jadi ini konfliknya siapa? Klimaks atau puncak permasalahan bagi siapa ini? Keduanya, ataukah Fenita saja, ataukah Ferry? Keduanya. Oke, ya jadi puncak masalah dari keduanya karena di sini sudah sangat kelihatan ya, kedua anak ini antara Fenita dan Ferry sedang berada di puncak masalah atau tadi disebut dengan klimaks. Ya betul. Yang ketiga ini riwayat ketiga buat Mbak Septi. Oh, Septi, alhamdulillah, hore. Ini masih Septi. Oh, ini kayaknya cewek semua ya, Bu ya. Nah, ayo mana jagoannya yang cowok? Silakan. Nih bagian nomor Ayo 4 jangan nih, mau ya. kalah yang jagoannya, silakan ayo. Siap-siap. Untuk nomor berikutnya. Ayo silakan. Agak kecil ya karena panjang. Ayo nih ada Stefanus. Ayo yang jagoan-jagoan ini. Kemudian siapa nih ya? Sain Rahmat ini ya. Nah, ini ayo yang jagoan. Tadi udah rewardnya banyak yang cewek nih. Sekarang gantian, silakan. Yes. Kristianto nih. Nah. Iya, boleh ayo. Siapa Mas Kristianto? Sudah? Yuk. Ya. Ya, kira-kira jawabannya ya. Dicoba aja, enggak apa-apa, nggak usah takut salah. Iya, nggak usah takut. Iya. Ayo yang jagoan. Ada apa nih, Stefanus ya, Bu ya? Oh, tapi Stefanusnya ini Stefanus, deh. iya. Yuk, Kemudian boleh Mas Stefanus. Sain mungkin, ayo. Chatting ya, kalau Sain. malu boleh kok di chat tadi ya, tinggal A, B, C, D atau E aja. Ayo itu dikasih kesempatan yang jagoan-jagoan, silahkan. Yang ditanyakan adalah pesan atau amanat. Tadi di dalam isi kan ada ya, bagian yang kelima adalah pesan atau amanat. Nah, pesan atau amanat dari teks ini apa ya? Ya, ayo. Bisa Ibu bantu ya. Jadi gini, kita lihat tokohnya adalah Dahlan dan Rosana. Nah, Dahlan Rosana ini adalah bapak dan anak yang sedang berdialog atau berbincang. Di situ si bapak memberitahu anaknya, si Rosana ini, tetapi dibantah. Nah, apa isi dialog tersebut? Adalah tentang kelemahan bapaknya yang dulu sampai mengakibatkan pada kematian ibunya. Nah, ibunya sampai begitu karena bapaknya melakukan perbuatan yang tidak patut untuk kita tiru. Di situ kan disebut tuh mabuk dan judi. Karena bapaknya menganggap atas perbuatan ibunya. Nah, berarti apa kira-kira ini yang cocok? Misalnya kita ambillah yang A, sifat serakah suka berjudi. Kira-kira masuk nggak nih? Nah, ini apa, Bu? Iya, ada kaitannya. Mohon maaf, Bu Endang, ini si Sain Rahmat.
Katanya di chatting Oh tulisannya iya, A. iya, Rahmat. Sain Diikuti Rahmat. dengan ya, diikuti dengan ini enggak, Bu? Eh, Alasannya. ininya ya, apa alasannya ya? Memilih. Heeh. Coba Belum ya? Sain Rahmat, Belum. alasannya apa Sain? Coba di chatting nggak apa-apa, atau mau dibuka aja mic-nya, diklik aja mic-nya, Sain. Ayo silakan Sain, nggak apa-apa dibuka klik mic-nya aja, atau di chatting bisa, di chatting aja alasannya kenapa. Ya silakan. Kenapa Sain memilih A? Iya, Sain, ayo. Alasanmu, sayang. Iya. Ya, jadi boleh langsung saya ini ya, Bu, Silakan. saya respon Iya, jawaban Sain ya. silakan. Iya, Ya, jadi silakan. Sain, untuk jawaban Sain dan anak-anakku semuanya, Bu yakin kalian juga punya jawaban kan ya, meskipun mungkin belum disampaikan. Jadi benar jawabannya adalah A. Karena itu tadi seperti yang Bu ceritakan di awal ya. Jadi di sini sang bapak melakukan perbuatan sampai mabuk dan judi itu menurut pengakuan si bapak adalah karena perbuatan ibu. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman yang pahit karena ibu dari Rosana ini adalah orang yang serakah dan mau menang sendiri. Jadi kata-kata kunci tadi mengarah kepada pilihan yang paling tepat adalah yang A. Ada sifat serakah dan suka berjudi. Akhirnya keluarga tersebut kan menjadi hancur, tidak kondusif lagi ya. Kemudian kalau kita melihat pilihan yang B, C, dan E, di situ kan tidak tampak ya, tidak tampak atau tidak muncul secara implisit dari teks tersebut. Sehingga benar jawaban Mas Sain bahwa soal ini yang tepat dijawab dengan A. Yeay, Mas Sain akhirnya dapat juga Alhamdulillah ya. Sain. Alhamdulillah. Berkahnya Ramadan ya Bu ya. Iya. Iya, Gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini Bu Arlif nih. Iya. Kan kita dalam dunia pendidikan ya Bu ya. Iya, iya. Itu kan dipesan ya ketika membuat soal ataupun teks-teks itu dipesan supaya yang baik. Nah, di sini saya sengaja menampilkan contoh yang maaf, ada teks yang di situ menceritakan sang tokoh itu mengalami nasib yang kurang baik atau kehidupannya tidak baik dengan muncul kalimat atau kata-kata tadi ada mabuk judi. Tapi anak-anakku, tolong ini jangan disalahartikan karena sebuah karya sastra atau di sini drama itu memang mengungkapkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kita itu ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Jadi tugas kita sebagai pembaca adalah untuk menginterpretasi, menilai mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kalau sudah kita nilai, kita sudah tahu, maka kita diminta atau diharapkan dengan membaca karya sastra tersebut tidak meniru hal yang buruk. Begitu ya anak-anakku. Jadi jangan takut misalnya kalian membaca atau ketemu dengan naskah-naskah sastra yang di dalamnya ceritanya agak-agak menurut kita kurang ini ya Bu, kurang sreg gitu ya. Tapi itu adalah sebuah pendidikan buat kita agar tidak melakukan hal yang sama. Jadi kuncinya seperti itu anak-anakku dan Bapak Ibu semuanya ya. Iya ini Bu, Sain juga bilang terima kasih Ibu untuk jawaban alasannya, makasih juga kata Sain Bu. Iya, sama-sama Sain ya. Nanti hubungi Ibu ya.
Oke, Bu Arlis, Iya. untuk kuisnya Oke. sampai di situ dulu dan Iya. mungkin nanti bisa kita sambung ya di Oh iya. pembelajaran selanjutnya. Oke. Dan Iya. semuanya anak-anakku hebat, anak-anakku di seluruh Nusantara dan juga Bapak Ibu semuanya, terima kasih dan ini ya, Iya. kita semuanya dan anak-anakku terutama Ibu ya adalah Iya. anak-anak Indonesia yang hebat. Iya, alhamdulillah. Itu Bu. Mungkin Nah, bisa ini dikasih ya. ini Bu Endang, mohon dikasih apa kesimpulannya dulu Bu, silakan intisarinya ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Arlis. Iya. Jadi begini, untuk belajar tentang drama sebenarnya kita bisa menganalisis dari dua hal, yaitu dari drama sebagai teks dan juga drama sebagai seni pertunjukan. Kemudian untuk isi dari teks drama itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu naskahnya terdiri dari prolog, dialog, epilog, kemudian juga dialognya itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian untuk isinya sama seperti yang lain, ada latar, penokohan, kemudian dialog, tema, dan amanat. Jadi anak-anakku, ketika kita mempelajari drama, diharapkan kita selalu mendapatkan pembelajaran atau nilai didaktis dari drama tersebut. Jangan pernah memahami sebuah karya sastra dari satu sudut saja, tetapi pahamilah secara lebih luas, karena sastra itu bisa membentuk dan menjadikan karakter kita menjadi lebih baik, menjadi lebih peka, dan bisa mengasah perasaan manusia. Itu, terima kasih. Oke, makasih banyak Bu Endang atas presentasinya dan intisarinya, kesimpulannya. Semoga ini menjadi ladang amal ibadah, bermanfaat dan berkah ya Bu ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya, karena memang waktu sudah di sini sudah jam menunjukkan sudah lewat juga ya, yang tadinya 1 jam. Mungkin di sini alhamdulillah Ibu berterima kasih juga yang sudah bergabung semuanya, yang sudah berinisiatif untuk belajar, berkemauan, semangat untuk menimba ilmu, karena ilmu itu merupakan ladang atau jalan menuju surga. Amin ya. Mungkin untuk itu Ibu di sini sampaikan terima kasih yang sudah untuk bergabung, dan Ibu berdoa juga menutup forum ini, yaitu doanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku di Nusantara, anak-anakku hebat semuanya. Amin. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Bu Arlis. Ya, sama-sama Bu Endang. Yang sudah bergabung. Terima kasih juga. Yang tadi hubungi saya ya, Bu E, tunggu chat di Bu E ya. Nah, iya itu sudah tertera apa nomornya ya. Nomornya Bu Endang. Ya. Terima kasih anak-anakku. Silakan. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya, amin. Terima kasih loh Bu Endang. Ya. Bu Arlis. Terima kasih banyak. Salam kenal semuanya ya anak-anakku dan Bu Endang juga. Iya, sama-sama. Maaf ya kalau tadi di awal masih agak-agak nggak apa-apa Bu Endang, sama saya juga nggak apa-apa, sama semua kita tuh lagi belajar, nggak apa-apa. Iya, sama-sama. Terima kasih anak-anakku semuanya. Iya, melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Silakan. Iya. Semoga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.